Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas berita tentang Timnas Indonesia hari ini, berita bola terkini, dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua. Dan jika kalian mendapatkan manfaatnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Kumpulan penyelamatan Martin Paes, calon Timnas. Dua kali offside sih. GG parah nih kiper ya. Lihat Paes twice, dua kali teman-teman. On the second one, di kali yang kedua, yang kali ketiga offside ya. Luar biasa sih. Indonesia kalau dapat Paes, makanya banyak yang menghalangi teman-teman ya. If he's up for this challenge. Kikanovic off to the races. He's passed it beyond. That one is palmed away by Martin Paz. Called into action. Matthew Chouanier with the run. Ini yang membuat banyak sekali yang bertanya-tanya kapan Martin Paes selesai permasalahannya teman-teman. Karena ini jago ini, Wewang. Lihat. Safe. First touch for Adeniran, who plays now with Klaus. And the return for Klaus. With a great save to turn it behind for the What a great save. Adeniran quickly makes an impact. Lihat deh. Combination play between him and his strike partner Klaus. As Klaus, it's not the best of contacts, but it was an awkward one for Paz to deal with, but he just leaps well. He's starting to go to his left and has to come back to his right. Bola sulit sekali loh itu. Hampir gak kebaca teman-teman, tapi refleksnya cepat sekali. And then the shot is saved by Martin Paz. Fifth corner of the night for LA. Out in front, big save. And up and over. Big save. Drives its goal. Martin Paz had to get up. There's a card of Robin Lod kind of trying to push his. There's Adebayo Smith, and Martin Paz needed to get a hand to it. Boom. Dodson will try Dapat again. lagi. Martin Paz forced into an excellent save. Rusnak onto his left foot, chops it back to his right, looking for the corner, and a big save for Martin Paz. Biggest save for either keeper comes here in the 36th minute. Rolled on with the width, matched up here against Sealy, onto his left foot, rolled on, it's deflected, and a big time save again for Martin Paz. Luar biasa ini. Paes ya. Bacot towel berkumandang, Sintayong dipecat dari Timnas Indonesia saat ini jika Bung Towel jadi ketum PSSI. Bisa-bisa pemain naturalisasi dideportasi juga. Pengamat terhebat dalam sejarah sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel menegaskan akan langsung memecat Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia saat ini juga jika dirinya adalah ketua umum PSSI. Sebab menurut Bung Towel, Sintayong sudah tak layak menangani Timnas Indonesia. Sintayong pun berpeluang menambahkan kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia andai berhasil mencapai target yang diberikan oleh ketum PSSI, Erick Thohir di Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Hasil dari kompetisi itulah yang akan menjadi penentu nasib Sintayong di Timnas Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya, yang mau mengangkat Bung Towel jadi ketua PSSI itu juga siapa? Mimpi. Nggak kompatibel sekali. Hancur sepak bola Indonesia kalau seperti ini. Dipimpin oleh orang yang nggak fair. Orang yang tidak bisa melihat dan memberikan penilaian secara fair dan secara realistis yang terjadi di lapangan. Kalian melihat ya, di saat Indonesia, timnas Indonesia senior lagi bagus-bagusnya, ini dia kritik. Sedangkan di U19 kemarin ketika
Indonesia walaupun menang melawan Kamboja dan kemudian permainannya banyak yang menilai itu monoton, mudah ketebak, banyak yang meminta untuk pengamat-pengamat memberikan kritikan. Dia kemana? Ya, itu kan berarti dia nggak fair ya. Dia nanti hadir untuk Sintayong saja. Jadi bukan pengamat ya sebenarnya ini, penghambat. Bentar, kita baca dulu ya. Jens Schreven mengungkapkan alasan dirinya memberi umpan pada Arkan Kakak. Saya punya kesempatan mencetak hat-trick, tetapi saya melihat Kakak dan untuk menambah kepercayaan diri dia. Saya melihat Kakak posisinya bagus. Saya pikir itu bagus untuk mencetak gol. Jadi Kakak yang memungkinkan mencetak gol. Saya sangat senang dengan dia. Ya, si anak baik ini ya, menunjukkan sikap yang dewasa dan menunjukkan sikap bagaimana seharusnya sebuah tim itu bermain di lapangan. Ya. Mendapat dua chance kesempatan di Raven. Yang satu, Raven sudah berdiri di posisi yang dimana ada dua pemain belakang Timor Leste yang sudah bersiap untuk menghalau tebakan atau mengganggu pergerakan ancang-ancang tendangan dari Raven. Tapi di posisi yang satu, Raven melihat ada Arkan Kakak. Dia berpikir kalau dia tembak ini posisinya 50-50, bisa masuk dan bisa enggak. Tapi kalau Arkan, dia peluangnya lebih besar. Makanya dia memilih, saya mau bermain tim, saya tidak mau egois sekalipun peluang jika masuk ini saya hat-trick, nama saya menjadi besar. Tapi tidak seperti itu. Dia menunjukkan sikap yang benar-benar dewasa. Luar biasa, ya. Besar apresiasi dari masyarakat Indonesia dengan sikap Raven yang seperti Cero ini, teman-teman ya. Ya, yang memberikan umpan kepada Bruno Fernandes. Ini teruk, geng. FAM ditimpa masalah. Tak Apa habis-habis ini? drama bola sepak Malaysia ni. Berita panas, AFC atau Asian Football Confederation sedang menyiasat FAM dengan MFL atas kesalahan memberi lisen kepada kelab yang tidak akur kepada standard AFC. Ini berikutan Kuala Lumpur City FC yang menerima lisen untuk musim 24-25 dari FAM. Walaupun kelab itu masih hutang gaji pemain dari Februari 2023. Hutang gaji loh. Kantoi syarat perlesenan kelab, FAM dengan MFL berdepan risiko lisen kejohanan daripada AFC dibatalkan. Ini akan mengakibatkan tiada wakil Malaysia layak bertanding di arena Asia. Apa benda ni weh? Maknanya apa-apa harapan fans Marah-marah untuk dia. melihat Harimau Melaya membina dari pencapaian yang lepas kat pentas Asia boleh dilupakan. Ini betul-betul 100 langkah ke belakang kerana lepas ini mungkin tiada pertandingan prestige yang kita boleh 100 masuk. langkah ke Sementara belakang. jiran serumpun semua maju ke hadapan, kita duduk kat belakang shock sendiri dengan ranking FIFA 134. Terbaiklah FAM. Ini teruk. Marah-marah itu. Oh ini yang kemarin teman-teman ya, momen Martin Paes di All Star. Semoga ada keajaiban untuk main di round ketiga ya. Karena kita tahu banyak sekali permasalahan di Martin Paes untuk bisa main dengan Indonesia. Lihat. Oish. Mantap ya teman-teman ya. Next. Timnas Thailand U19 dan Malaysia U19 berpotensi sengaja mengalah demi menghindari timnas Sengaja mengalah. Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Sebab sesuai bagan yang ada, juara grup C akan menghadapi juara grup A Timnas Indonesia U19. Terlebih status tuan rumah sangat menguntungkan Timnas Indonesia, di mana dukungan dari puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya berpotensi menggetarkan para lawan Timnas Indonesia. Banyak yang komen tuh, kayak gue juga berharap kayak coba aja nih era prime-nya Boas dan Eloko di depan tuh, the best tuh. Ya itu lu bicara dua striker yang sudah terbukti. Sudah terbukti. Ya. Sudah CV-nya jelas mereka bisa cetak gol. Tapi memang sekarang nggak ada. Itu, iya. Tapi gue setuju masalah mental ya. Ini memang faktanya begitu. Apalagi Christian kan sudah bertahun-tahun di Liga 1. Dia pasti bicara berdasarkan pengalaman. Nah ini salah satu yang dilakukan Sintayong adalah merubah mindset. Kalau kita lihat pemain kayak Witan, Rizky Ridho, Asnawi, Marcelino, Arhan, di depan kan ada banyak kesempatan untuk bermain. Entah itu sebagai start, entah sebagai starter. Bahkan Rizky Ridho untuk gue sih udah hampir selevel sama pemain luar. Artinya Sintayong menunjukkan bahwa lu bisa lu. Lu pemain di Liga 1 lu bisa. Jadi membangun kalau mental lu kuat. Ini iya. salah satu yang gue appreciate dari Sintayong adalah merubah mindset. Lu nggak usah takut kalau bersaing. Kemarin Sandy Walsh cadangan, yang main
si Asnawi. Betul. Oke. Betul. Akhirnya Jakob masuk. Jakob Di Sayuri. kiri Calvin Verdon main. Pada saat dia keluar bukan Shane yang main, tapi Arhan yang main. Arhan yang main. Jadi Sintayong itu nggak pilih kasih. Tapi bener kasih kesempatan, kalau lu main bagus, lu kasih gue kasih kesempatan. Kesempatan bagus. Nah, kedepannya ini seperti ini. Kalau dalam statistik ya, pemain naturalisasi yang sebagai starter itu kan ada di sini. Pemain lokal sini. Kedepannya itu akan begini. Jadi nanti ke depan kita bisa 10-15 tahun mungkin selevel dan kedepannya mungkin kita lebih bagus. Pada saat kita lebih bagus, akan jumlah pemain asing diaspora itu akan menurun. Ya. Pemain kita akan meningkat. Sekarang memang segini. Betul. Tapi ini kan proses, sepak bola adalah proses 5, 10, 15 tahun ke depannya. Nah, jadi kita jangan lihat hanya sekarang 1 match, 2 match, kualifikasi enggak. Daging ini teman-teman. Daging semua ini. Yang dilakukan oleh Erick Thohir sama Sintayong adalah menanam proyek yang jangka panjang. Lo harus percaya atau enggak? Betul. Kalau lu percaya dengan proyek ini, you fight, kan dia terkenal fisiknya keras ya. Sintayong ini latihan fisik. Latihan fisik keras Sintayong. Nah, lama-lama pemain awal-awal mungkin ada yang komplain digeser. Yang sekarang yang stay kan rata-rata ini aja. Nah, artinya mereka bisa mengikutin. Gitu. Jadi, gue rasa nggak perlu kita bahas eranya Boas sama Christian, tapi lebih fokus apa adanya sekarang. Kalau depan nggak bisa cetak gol, ya make sure yang lain cetak gol. Yang lain, kayak gitu. Kita sih berharap nemu striker itu yang kayak Verdon. Maksudnya pertandingan pertama itu langsung bagus. Nggak perlu adaptasi. Semua orang juga, semua orang juga mau gitu. Faktanya adalah pemain striker kita yang top, Kurniawan, itu sudah pensiun semua. Iya, benar. Masanya udah lewat. Siapa yang paling berpotensi coach menurut lo? Jadi the next-nya Kurniawan dan Boas dan nggak ada ya, karena pemain muda nggak dikasih kesempatan. Diisi semua oleh pemain luar. Itu Christian udah jelaskan tadi. Betul. Dua belakang, dua tengah, dua depan. Ini susah. Apalagi mungkin itu dua pemain juga ke Asia, mungkin bisa juga striker. Iya. Oke. Banyak yang komen. Daging sekali. Aku suka podcast kayak gini itu memberikan pencerahan, dan semoga ini juga bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan Coach STY hari ini itu memiliki proyek jangka panjang, yang mana mereka membina mindset para pemain sejak muda agar supaya mereka itu mentalnya benar-benar berubah, cara berpikir mereka di lapangan itu berubah, dan mereka membangun fisik Indonesia yang awalnya mungkin kita segini seperti yang Coach Justin katakan tadi ya, segini, tapi seiring berjalannya waktu 5 atau 10 tahun ke depan kita akan mengimbangi, bahkan kita mungkin akan lewat, karena kita sudah benar-benar bisa beradaptasi dengan bagaimana cara permainan orang-orang Eropa yang mungkin saat ini banyak pemain Eropa di tim kita. Nah, itu harapan dari Coach Erick agar supaya mereka ini bisa mengimbangi pertandingan dari gaya-gaya Eropa mereka, dan kemudian bisa saja 10 atau 15 tahun ke depan Indonesia itu bisa berkembang cara bermainnya. Kita harus percaya akan apa yang sedang dikerjakan oleh PSSI hari ini. Tulis pendapat kalian kolom komentar. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless. Bye.